menikmati kebaikan Tuhan sore hari ini. Dia baik, Dia ada dalam setiap musim kehidupan yang kau alami. Dia ada di titik terendah hidupmu. Dia juga ada ketika kau bersuka cita, ketika kau sedang bergembira. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu dan hidupku. Dan ketika engkau ada sore hari ini duduk diam, ada tangan-tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak nampak secara kasat mata, membentengi hidup kita. Dia memasang badan di depan kita. Dia menghalau segala malah bahaya. Dia memproteksi kehidupan kita sampai hari ini. Dialah Bapa, dialah Roh Kudus yang memilih hidupmu, bukan kau memilih dia. Yang sudah memutuskan untuk mengasihimu apa adanya sore hari ini. Sepatutnya kita memuji dan menyembah. Sepatutnya kita bersyukur. Sepatutnya kita bergairah. Sepatutnya kita berkata, yang ku kejar hadiratmu, yang ku kejar kehadiranmu, dan kau tidak akan berani melangkah tanpa kehadiran Tuhan. Kau tidak akan berani memutuskan segala sesuatu tanpa dia ada dalam perbincangan hidupmu. Dialah Tuhan yang hebat. Kalau hari-hari ini engkau merasa putus dalam pengharapan, gak ada langkah-langkah jalan yang tertutup, engkau bentar-bentur ke kiri ke kanan, bukan karena dia tidak ada, tapi engkau membiarkan telingamu untuk tidak mendengar dia. Kau membiarkan dia tidak melihat kehidupanmu. Kau menutup jalan buat dia, tapi dia tetap selalu ada dalam pintu hatimu. Sore hari ini dalam nama Yesus, Tuhan, aku mohon Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang memeluk, Roh-Mu yang membangkitkan, Roh-Mu yang menggairahkan, mencas hidup kami sore hari ini dalam nama Yesus. Sehingga kami punya energi yang baru, kami punya gairah yang baru, kami punya pengharapan yang baru. Dialah Roh Kudus yang hebat itu Tuhan. Biarlah kami melangkah kembali, melihat karya-karya-Mu yang nyata, membawa kami dalam petualangan yang hebat, membuat cerita kami berubah hanya tentang Engkau di atas segalanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Engkau ada, Engkau hadir tempat ini karena Dia mengasihimu. In the name of Jesus, Tuhan, katakan Dia baik. Terima kasih Tuhan. Ya, kami bersyukur Bapa. Kami mau duduk diam Tuhan. Sudah lama kami tidak mendengar suara-Mu dengan jelas. Sudah lama kami tidak berfokus dan berkonsentrasi untuk mendengarkan apa yang jadi hati-Mu. Sore hari ini kami mau duduk diam dalam segala ketidakberdayaan kami Bapa. Kami percaya sore ini menjadi sore kemenangan. Sore yang bergelora. Sore yang menggembirakan. Karena kami kembali connect kembali dengan Roh-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu semua sidang jemaat Tuhan tempat ini. Biar Roh Kudus beracara sebebas-bebasnya. Mari sidang jemaat Tuhan, Bro and Sis, Bapak Ibu yang siap diberkati Tuhan dan yakin diberkati Tuhan, dengan saya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow, sebelum sidang jemaat duduk, boleh ya tepuk kiri kanannya, kita memberikan inspirasi ke sebelah. Kamu tidak sendiri, kamu ada Roh Kudus yang hebat. Jangan ada yang merasa sendiri lagi ya teman-teman ya. Silakan duduk. Wow. Thank you praise and worship. Saya gak nyangka juga ya Stefan itu main drum ya. Saya lihat ini pemain drum luar biasa ya, multi talents. Dan kita semua adalah orang yang hebat, katakan amin. Baik, terima kasih buat siapapun yang digerakkan Tuhan untuk mengundang saya hadir di tempat ini. Amin, saya pikir semua hidup gak ada yang kebetulan. Thank you ya bro ya, udah menemani. Kalau saya duduk atau tadi memuji Tuhan dan menyampaikan isi hati Tuhan, tentunya apa yang saya alami dengan Tuhan yang harus dibagikan sore hari ini. Yang percaya katakan amin. Thank you juga tadi saya duduk, datang tiba-tiba ke tempat ini, saya pikir salah alamat karena masih terkunci semua.
Dan puji Tuhan ada sang penolong. Suami istri Koko dan Cici yang enggak dikunci itu. Belah sana jalannya. Ternyata banyak jalan menuju gereja ini ya. Ada 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu dan belum ada pintu yang tersembunyi yang saya tidak tahu. Siap mendengarkan firman Tuhan? Bukan soal pengkhotbah yang hebat, bukan soal worship leader yang hebat. Tapi yang hebat tepuk kiri kanannya, responmu yang hebat. Sekalipun yang khotbah di tempat ini orang biasa tidak berpendidikan, mungkin baru tahu Tuhan hanya 2 hari. Tapi ketika respon hatimu hebat, kamu akan pulang dengan sukacita. Sekalipun di sini S3, S-teler apapun. Tapi ketika hatimu tidak siap, tidak merespon dengan hebat, kau akan pulang tambah punya beban. Yang jelas beban dosa, ngomongin pembicara. Tapi kita sepakat sore hari ini, saya suka sekali dengan tema yang diberikan dalam bahasa Inggris, tapi yang jelas begini intinya. Yuk kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Katakan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau gereja-gereja Pentakosta, gereja Isa Masih, gereja saya, gereja Pentakosta Pusat Surabaya GPPS, nanti setelah tanggal 9, betul ada doa 10 hari. Setuju ya? Ada doa 10 hari bukan untuk jadi nothing menjadi something. Kalau engkau hadir hanya sekedar dari tidak punya mobil pengen punya mobil, dari yang tidak punya apa-apa punya apa. Hei, salah sasaran. Tapi kita datang supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dan belajar memaksa diri kita. Katakan sama-sama memaksa diri untuk ikut kehendak Tuhan. Paksa kehendak dirimu untuk ikut kehendak Tuhan. Jangan paksa kehendak Tuhan untuk ikut kehendak diri. 2 hal yang berbeda. Ketika kita doa 10 hari mencari hadirat Tuhan, akhirnya tentang diri ini semakin berkurang. Keinginan diri ini semakin berkurang. Memahami Tuhan semakin luar biasa. Ada pujian, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Nah itu tujuannya. Kalau itu engkau sudah dapatkan pengejaran itu, waduh tinggal sesuai agenda Tuhan. Karena agenda Tuhan tidak bisa digeser. Agenda manusia bisa bergeser. Agenda Tuhan punya. Tuhan punya agenda atas hidupmu dan atas hidupku. Jadi mainkanlah sesuai agenda Tuhan. Siap saudaraku? Saya tidak tahu ngomong bapak ibu atau apa. Tapi yang jelas bro and sis siap diberkati Tuhan sore hari ini? Puji Tuhan. Peka sekali ya. Kalau saya khotbah tuh selalu ada musik-musik. Wah ini hati Yesus banget. Ya oke, kita lihat begini. Hari ini kita akan bicara Roh Kudus. Sebelum kita masuk, waktu saya cuma 40 menit begitu ya. Ini turun terus tuh dari 40 menit. Saya mau tanya, Roh Kudus itu siapa? Kita sering nyanyi Roh Kudus. Pujian tadi ada, tugas dari Roh Kudus menolong hidup kita. Pertanyaan saya sekarang, menurut kalian Roh Kudus itu siapa? Teman yang baru ketemu? Sebuah aliran kuasa ketika orang mendapatkan itu. Jadi kita menjadi Superman, menjadi Superwoman. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi kebal dengan segala permasalahan dan pergumulan. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, orang akan melihat kita menjadi sesuatu yang aneh. Bingung ya? Siapa Roh Kudus? Bersyukur pada Tuhan dengan singkat, saya tidak belajar soal teologi ya. Perjanjian lama, peran Roh Kudus nyaris tidak ada. Yang ada tentang Allah. Dalam perjanjian baru, ada 2 periode. 1, before Jesus, sebelum disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga. 1 episode lagi, yaitu zaman Roh Kudus, peran Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak membiarkan kita sendiri. Jadi kalau saya lihat dari 3 zaman ini yang paling iri hati adalah zaman yang dulu iri hati ke zaman kita hari ini. Karena dulu kalau kita bicara soal Bapa, soal Allah, susah sekali. Tapi Roh Kudus dimanapun engkau berada hari ini, dia ada. Ada amin. Makanya saya sering kali begini, ada orang-orang yang terjerat pornografi, ini kenyataan. Saya tidak akan bicara pornografi. Saya tidak akan bicara, kamu jangan nonton pornografi dong, dosa, enggak.
Saya bilang gini, setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, Tuhan itu mengirim Roh Kudus dalam hidup kita, katakan amin. Kamu tega Roh Kudus diajak nonton? Kamu tega Roh Kudus diajak mencuri sama kamu? Kamu tega diajak partner Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang gak baik? Dia ada. Puji Tuhan, kalau kau buka hati kau akan sadar betul. Roh Kudus itu ada setiap saat. Amin. Dan pujian tadi berkata apa? Roh Kudus itu menolong hidupmu dan hidupku. Dia membantu kita, katakan amin. Sebentar, kalau dia membantu kita, apa bedanya membantu dengan menolong? Roh Kudus membantu, menolong. Amin ya. Tapi Roh Kudus bukan pembantu kayak di rumah tangga. Saya punya pembantu, kebetulan saya tidak punya pembantu. Andai kan saya punya pembantu, itu nolong saya enggak? Nolong. Setuju enggak? Nyuciin, nyetrikain, kasih makan. Setuju? Roh Kudus bukan sekedar membantu. Kalau membantu, definisinya gini, yang aku bisa tapi gak ada waktu. Nah barulah minta tolong ke pembantu. Kalian bisa ngepel, ya kualitas mau bagus enggak mah yang penting bisa dulu kan. Karena gak ada waktu, gak ada kerja, ada kerjaan segala macam, jadi nolong bibi. Mbak, bantu saya ya. Kadang kamu punya standar kebersihannya begini kan. Wih, pembantu saya emang gak bersih, dia udah bantu. Roh Kudus bukan pembantu. Hanya ngerjain sesuatu yang kamu bisa. Roh Kudus menolong sesuatu yang kamu tidak bisa kerjakan. Ngeri ya. Lepas dari dosa kita gak bisa. Roh Kudus nolong kamu supaya bisa lepas dari dosa. Roh Kudus bukan membantu, tapi Roh Kudus menolong. Katakan amin. Ini fakta-fakta yang terjadi. Kita menganggap Roh Kudus sebuah aliran. Pegang dari sini, nyanyat. Wah, luar biasa. No. Rasul Paulus berkata, gak usah buka Alkitab. Aku bersyukur ketika aku terjepit, aku tidak putus asa. Ketika aku tertekan, aku tidak kehilangan arah. Karena dia penolong. Anak-anak Tuhan tidak kebal, tidak imun atas setiap permasalahan pergumulan. Justru Tuhan menolong, mendatangkan Roh Kudus. Untuk kau tetap bisa berjalan. Engkau tetap tangguh dalam menghadapi kehidupan ini. Katakan amin. Nah, itu Roh Kudus pribadi. Pribadi Tuhan sendiri. Rasul Paulus berkata, segala kemampuanku, segala yang aku kerjakan bukan karena kekuatan aku. Tapi seakan-akan kekuatan kasih karunia yang dikerjakan oleh Roh yang kudus. Tuhan. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus hari ini. Yang memampukan banyak hal. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu nggak bisa ditebak oleh kita. Dia bisa manuver apapun yang akan kerjakan dalam hidupmu. Yang kau akan membuat tercengang, terkagum-kagum. Wow, dahsyat sekali Roh Kudus. Kita akan belajar dengan cepat ya, 30 menit ke depan. Kita akan buka satu ayat. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Saya tidak bawa kacamata ini, puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 dulu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Katakan amin. Peran Roh Kudus mengajarkan. Peran Roh Kudus mengingatkan. Peran kuasa kegelapan, peran setan mengintimidasi. Peran kuasa kegelapan menegur, menyalahkan, membuat kita terkapar. Tapi Roh Kudus enggak. Bedakan antara suara Roh Kudus dan suara iblis. Bagaimana caranya? Karena suara iblis bisa menyamar menjadi suara Tuhan. Tapi suara Roh Kudus tidak pernah membuat global. Artinya hidup kita semakin terpuruk dan dia memukul rata secara general. Artinya gini, kalau kita berdosa, iblis pun bisa menegur.
Catat baik-baik. Tapi dua gini, lu udah gak berharga lagi. Celaka lu pelayan Tuhan. Dosa lu hancur banget, hancur. Najis, kotor. Sehingga membuat kita gak ada pengharapan lagi. Sehingga membuat kita terintimidasi sekali. Tertuduh sekali. Itu suara kegelapan. Itu suara iblis. Tapi suara Roh Kudus, dia mengingatkan, dia menginsafkan. Bro Diki, tadi kamu ketemu siapa, Rian ya? Oh iya, dia akan secara detail, spesifik mengingatkan, menginsafkan kesalahan kita. Itu Roh Kudus. Kalau setan, suaranya apa? Menghancurkan, bikin global. Yang kamu kerjakan tadi sama Rian, omonganmu tuh menyelekitkan Rian, Diki. Yuk, beresin. Menginspirasi. Oke, lu jatuh ya. Makanya spesifik, kenapa lu bisa jatuh? Karena kamu mulai begini, kamu mulai gini. Insaf, bangkit yuk, aku ada bersamamu. Jadi kalau suara-suara yang kamu dengar banyak mengintimidasi hidupmu, yang membuat kamu semakin terpuruk, jangan-jangan hidupmu dituntun bukan oleh Roh Kudus. Nangkep? Saya paling tidak suka ada orang, dulu saya bertobat, saya pengen punya ilmu Ghostbuster. Tahu Ghostbuster? Saya paling merindukan ketika masuk ke ruangan. Di ujung sana ada perempuan rambut panjang. Dia sering datang jam 10 dan di bawahnya ada kecil, loncat-loncat. Ketika orang mendengar begitu, wih gila banget Pastor Diki, hebat. Setuju? Itu dulu saya pengen seperti itu kok. Puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah melihat. Tapi bersyukur, kita seringkali kagum dengan feeling, perasaan, spirit kegelapan dibanding kok merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Wow. Hati-hati. Kita sering merasa rohani kalau kita bisa melihat peka akan kehadiran setan. Tapi kita bersyukur harus peka akan kehadiran Tuhan. Kok damai banget ya ibadah ini. Kok ada suasana surga. Wah itu luar biasa. Saudara tahu nanti pekerjaan Roh Kudus yang akan dikerjakan. Ngeri caranya. Suatu saat saya cerita, ini kita sharing aja. Tentang karya Roh Kudus. Bro, tolong di toko saya, pembantu saya tuh sering loncat-loncat. Saya pikir anak kecil loncat-loncat gak apa-apa. Loncat-loncat dan teriak-teriak. Ada setannya di lantai 3. Bro boleh gak mendoakan mengusir setan itu? Saya bilang dari dulu sampai sekarang saya tidak punya karunia untuk melihat setan. Jadi mana yang diusirnya? Ya udah bro ngadain. Ya udah karena dia pengen, saya datang komsel aja, Rian. Cuman komsel. Saya nggak, malah teman saya yang nggak tahu benar atau nggak. Bro, itu dia di itu bro di ujung sampai di ujung. Ada sesuatu. Saya lihat di ujung nggak ada apa-apa. Tuhan tolong celikkan mataku, nggak bisa. Bersyukur kalau saya mencelikkan bisa melihat roh-roh setan. Saya tidak mau di sini saya lihat ada roh setan di sini kan. Nggak bisa. Tapi saya doa, nyanyi biasa main gitar. Nyanyi, menyembah, lampu langsung mati. Cuk, teriak itu anak-anak kecil, wow gitu. Saya masih positive thinking. Kenapa? Mati lampu, konslet. Setelah beres, saudara tahu? Yang punya toko gini, kok luar biasa beberapa detik tadi mati. Saya ke sebelah gak konslet, gak ada mati lampu. Dan si pembantu itu tiba-tiba nangis. Sadar. Siapa yang ngerjain? Roh Kudus. Tapi jangan sampai yang satu ini lihat, perhatiin. Suatu saat komsel, teman saya yang pemain musik, kayak main gitar tadi ngomong gini. Gue pengen ketawa banget. Kenapa? Kita kan komsel. Ini si A misalnya, yang sok rohani, yang sok ngedenger-denger suara Roh Kudus gitu. Waktu dia nyanyi komsel, wah nyembah. Tiba-tiba ada suara peledak. Dan dia, ya pekerjaan Tuhan sedang terjadi dalam nama Yesus. Wah semua menyembah. Setelah selesai, pemimpinnya ngomong gini. Saudara merasakan tadi ketika menyembah, ada sesuatu yang besar. Amin. Gak tahu jemaat. Tuan rumah ngomong apa? Aduh maaf kok. Anjing saya biasa gak dikurung. Tiba-tiba dikurung ngamuk di gudang katanya. Terus si kokonya ini, ya udah. Hati-hati, jangan sok-sok ngelihat rasaan Roh Kudus. Merinding, ada Roh Kudus hadir, AC-nya terlalu dingin.
merinding, masuk kuburan Roh Kudus. No, Roh Kudus tidak sensasional begitu. Dia sahabatmu. Dia bisa kau peluk. Dia bisa diajak cucor ketika kau sedih. Dia bukan sahabat yang tidak menemukan solusi. Dia sahabat yang memberikan kau solusi. Amin. Makanya berbahagia orang yang nempel dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 kita buka. Roma 8 ayat 26. Yuk. Enggak usah anti, gue banyak pergumulan ya, gue banyak kesusahan. Enggak. Anak-anak Tuhan yang semakin melayani Tuhan pun itu tidak akan pernah terhindar pergumulan hidup, kesusahan. Prinsip hidup saya, lihat baik-baik. Semulus-mulusnya jalan saya dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Kadangkala Tuhan izinkan agak berbelok, agak berlubang. Supaya apa? Tetap saya bersandar lagi kepada Tuhan. Jangan-jangan saya lupa daratan. Ada amin? Roma 8:26. Asik ini ayat. Demikian juga Roh membantu kita dalam, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sampai sini saya mau ngomong apa? Kenapa tidak tahu harus berdoa? Karena terlalu berat pergumulan hidup. Kapan kamu terakhir di hadirat Tuhan gak bisa ngomong apa-apa lagi? Gak bisa satu kata pun yang ada tangisan dan air mata kamu. Hanya, Tuhan, cuma nangis. Berat. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dia bersyafaat langsung. Dengan keluhan-keluhan yang tidak kamu bisa ucapkan. Pertanyaan saya hari ini. Kapan terakhir kamu tersungkur di bawah kaki Tuhan? Dengan seperti orang yang lemah dan tidak berdaya. Puji Tuhan kok 5 tahun yang lalu ketika saya butuh pekerjaan. Dan hari ini saya lupa status itu karena Roh Kudus. Puji Tuhan kok pada saat vonis dokter ngomong kamu stadium 4 dan gak bisa hidup lagi. Tapi udah 10 tahun kamu masih hidup hari ini. Amin. Dia sahabat kita. Dia pribadi yang wow asik. Saya pelayanan ke Singkawang di Kalimantan. Nah, kita bicara ya. Kalau soal Roh Kudus. Bicara soal pengalaman, bukan teori. Saya ke Singkawang. Di Singkawang itu di Kalimantan banyak sekali orang Chinese. Jadi sekolah pun kok itu pakai bahasanya bukan bahasa Roh Kudus, bahasa Mandarin yang saya tidak tahu. Jadi waktu kami pelayanan 3 hari ke sana, sebelumnya dari Singkawang ada yang namanya Tikalong. Nah kami melayani di Tikalong. Terjadilah luar biasa bro. Pemulihan orang anak Tikalong. Yang ke Tikalong itu gak bisa pakai mobil, hanya bisa pakai motor. Dan waktu kami mau retret ngomongnya gini, saudara kita berdoa ada peserta yang terbawa arus sungai dengan motornya. Lu mau khotbah apa? Kami dikasih tahu, kamu masuk nanti pelayanan, gak usah bawa sepatu, gak usah bawa apa, kenapa? Memang ada listrik. Jadi kalau malam-malam tidur, cep, halo. Mati tuh listrik karena genset terbatas. Terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Saya akan cerita di sana. Setahun 2 tahun kemudian, kota yang sebelahnya, daerahnya ngundang kita Singkawang. Jadi mereka yang sudah dilawat Tuhan jadi fasilitator. Nangkap gak sesuatu? Karena dekat. Jadi ketika kami datang, kami kayak boga lakon yang hebat sekali. Anak-anak itu, kok Diki, teman-teman. Jalannya pun dari begini jadi gini. Wis, keren banget nih. Kayak Superman kelas atas begitu ya. Kok si Alom ciumnya pun cium yang aduh udah penuh dengan kerinduan. Saudara tahu kami melayani itu agama SMA. Kita di mimbar
Dia ngomongin apapun gak tahu, pakai bahasa Roh Kudus tanda kutip. What's you chime me? Aduh gak ngerti asli. Mending kalau diomongin gak ngerti. 3 sesi gak ada yang datang ke depan satupun. Pergumulan terberat bagi seorang pembicara. Kalau firman Tuhan tidak menyentuh dan tidak berjumpa dengan Tuhan. Teman-teman saya mulai begini ngomong gini. Ketika kita makan Indomie jam 5 dia bubar. Bro, lain kali keluar ke pulau itu jangan lama-lama lah, tidak efektif. Mulai suara-suara frustasi. Teman saya ngomong di satu lagi. Kayaknya tempatnya gak enak, kita nanti yuk naik ke atas. Kayak yang benar. Kita angkut sound system ke lantai atas kok. Puji Tuhan udah, mau di atas apa? Gak ada colokan listrik. Kita pulang, saudara tahu malamnya. Kita langsung evaluasi, kunaon ya mungkin budaya atau apa ya. Gak ngerti. Saudara tahu gak? Yang tadi Tikalong tadi fasilitator. Jam 10 malam lagi gini nih. Yesus Tuhan tolong. Nangis kita mau tidur. Ini Singkawang bukan Tikalong. Ini ada kota, ada lampu, ada apa. Jadi kita ngomong gini, mereka lagi apa? Lagi doa. Kita gak peka maksud Tuhan, kamu tersungkur doa. Nangkep? Kita langsung diam semua. Jeritanya menggugah sekali. Tuhan ampuni kami. Kalau apa yang kami kerjakan menghambat kakak-kakak untuk dilawat Tuhan. Hai Yesus Tuhan. Dia mulai merasa dia yang bersalah. Kami jam 12 malam masih ingat saat itu. Ayo kita doa. Doa. Wih Tuhan hadir. Tadi kan. Tuhan tolong kami tidak mampu. Tuhan ingatkan 3 hal. Jangan mengandalkan pengalamanmu. Jangan merasa hebat. Terus bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Enggak sampai pagi hari kita tidur, pagi hari kita doa. Besoknya yang khotbah, yang senior aja udah gak bisa jadi berkat tanda kutip. Yang besok yang khotbah adalah anak kecil. Maksud saya kecil gini, ya baru lulus SMA gitu ya, lulus kuliah. Yang kami training untuk jadi pembicara. Semua orang udah ngomong gini, bro ambil alih dulu bro. Anu hebat aja gak apa-apa, apalagi anak kecil ini. Jadi udah siap, kacamata lucu orangnya. Oke, Tuhan. Langsung, Tuhan tolong. Akhirnya kami sepakat, bro sini. Khotbah aja kamu, bebas. Teman-teman saya ngomong gini, bro. Enggak salah, enggak. Khotbah aja bebas. Teman saya ngomong gini, saya mau khotbah apa? Yuk doa dulu sebentar. Tuhan taruh sesuatu pengalaman hidup dia apa. Semua ada yang kesel. Karena kebetulan saya ketuanya. Diam Tuhan tolong. Jelas sekali ini. Kami diajar Tuhan. Yang tadi mau lagi. Wah rame itu. Sampai 100 orang anak-anak yang saya gak bisa bahasa Mandarin lagi. Setelah duduk anak itu langsung ke atas ke depan. Maka saya bilang. Pengkhotbah siapapun di sini bukan ukuran. Hatimu yang menentukan. Tentunya juga kamu harus minta kuasa siapa yang melayani pun. Karena kamu hebat karena kuasa Tuhan. Hai, teman saya namanya Yogi. Wow, udah rame. Halo, khotbah tidak lebih dari 15 menit. Kakak mau ngomong ya. Kakak punya sahabat. Sahabat kakak ini yang membuat kakak sampai hari ini ada. Kalian punya sahabat gak? Contoh ke depan. Kamu sering ribut? Sering. Pernah musuhan? Pernah. Sahabat kakak. Tuhan Yesus. Saudara tahu saat itu. Jepret Tuhan hadir itu. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia selalu memberi jalan keluar. Bahkan ketika kamu tidur pun dia tidak tidur. Dia sahabat yang setia. Terjadi lawatan Tuhan. Saya di belakang cuma nangis. Tuhan ampun, saya merasa hebat, merasa mampu. Sudah tahu khotbah big besoknya temanya tentang apa? Buku seorang sahabat. Kehadiran seorang sahabat. Terjadi lawatan Tuhan. Kesaksiannya ke depan apa? Sepanjang usia saya merenungkan kata-kata Kak Yogi tadi. Saya mengundang sahabat itu karena saya terlalu lelah, capek dalam kehidupan. Saya bisa netesin air mata. Sahabat itu memeluk. Wah sudah, saya bisa ceritain, saya bisa nangis. Yesus Tuhan, bam, mengalir. Saya mau tanya,
Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Saudara tahu Stephen Tong? Dia pelayanan ke Rusia. Di gereja bawah tanah. Ketika dia pelayanan di Rusia di gereja tanah, dia tidak bisa bahasa Rusia, dia bisa bahasa Inggris. Setuju ya? Ada penerjemahnya, misalnya Rian. Jadi waktu dia khotbah, Rian yang mentranslate, ngerti ya? Nah kemudian apa? Besoknya ditangkap Riannya. Kena di mata-matai pemerintah. Jadi pendeta Stephen Tong itu nggak bisa khotbah lagi karena tidak ada yang bisa menerjemahkan. Ngerti ya lah ya? Nggak bisa lagi. Saudara tahu nggak? Stephen Tong hanya berdoa, Tuhan saya punya Roh Kudus yang tidak bisa diterobos oleh pandanganku. Dia akhirnya khotbah dalam bahasa Inggris. Lawatan Tuhan terjadi. Setelah beres ngomong apa coba? Beberapa orang nyamperin Stephen Tong. Pastor tuh bahasa Rusianya bagus banget. Tahu gitu gak usah ada penerjemah di hari pertama. Roh Kudus bisa bekerja. Wow, waktu saya dengar itu, saya ngomong ini, Tuhan ngeri banget kalau saya jadi Stephen Tong di depan. Kejadian sama saya. Saya akan membagikan apa yang saya kerjakan dan alami. Saya tidak akan pernah membagikan yang tidak saya hidupi. Diundanglah saya ke Guangzhou, China. 3 orang saya berangkat. Waktu sudah ke Guangzhou, yang di Guangzhou ngomong gini, kamu bisa bahasa Mandarin gak? Hah? Oke, xie kamsia. Enggak bisa. Jadi perdebatan panitia, ini yang ngundang siapa? 300 siswa-siswi itu, ngeri, lantai 7, anak-anak mudanya bergairah sekali. Saya lihat Tuhan Yesus tolong. Akhirnya translate-nya orang Indonesia ngomong gini, Pastor tolong tulis khotbah pastor. PPT mungkin ya minta PPT. Tadi dia minta PPT ke saya gak biasa pakai PPT. Saya biasa dengan Roh Kudus. Wih keren banget, enggak. Yang pakai PPT juga Roh Kudus, enggak itu ngeles aja. Karena IT-nya kurang mantap gitu ya. Nah habis waktu lah, sudah gak usah dibahas lah. Nah akhirnya saya nulis begitu. Puji Tuhan untuk 5 sesi cuma 1 folio pun gak penuh. Terus mau ngomong apa? Saya kasih ke Pak Lukas. Pak saya udah translate khotbah saya supaya dia lihat. Pak ini buat khotbah kapan? 3 kali khotbah. Ketawa dia. My God katanya. Dia bilang aduh Tuhan gimana. Nah kembali yuk kita doa. Karena saya ingat perkataan tadi. Tuhan saya berdoa dalam nama Yesus. Bapak translate aja saya ngomong bahasa Indonesia. Sudah tahu gak? Waktu saya khotbah lancarnya luar biasa. Saudara keberhargaanmu. Waktu altar call nangis semua dilawat Tuhan. Sampai ada yang kesaksian, anak kecil mau dibunuh apa. Waduh saya luar biasa. Hari ketiga berakhir, biasanya happy-happy kan. Di kolam renang apa. Pastor tadi nyamperin ke saya. Pastor Diki, saya mau keterbukaan awal pemulihan. Waduh saya kaget. Ya kenapa? Waktu pastor ngomong apa, saya gak ngerti apa-apa. Hah? Jadi kamu khotbah apa? Tergantung Tuhan yang taruh di sini. Saya testimoni, sesi 1 khotbah apa? Tentang kebaikan Yesus, saya keberhargaan diri. Nyambung gak? Tapi Roh Kudus bisa menyambungkan, tepuk tangan. Hebat, dia menolong bukan membantu yang kamu enggak mampu. Dia akan mendemonstrasikan kuasanya. Kalau kamu ngomong, saya give up. Tuhan. Baru dia bekerja. Ada amin? Yuk dengan cepat, ada waktu 13 menit lagi. Mengapa kita penting hidup dituntun Roh Kudus? Yang pertama, Roma 8 ayat 14. Kita buka. Wow, Roma 8 ayat 14. Baca sama-sama 1, 2, 3. Begini, mengapa kita perlu dituntun Roh Kudus? Karena orang yang dipimpin Roh Kudus, identitas diri dia anak Allah. Identitas diri mempengaruhi sekali nilai diri kita dan orang menilai kita. Kenapa banyak identitas yang enggak jelas?
banyak di luar sana mencari identitas diri karena dia tidak tahu bahwa engkau dan aku adalah anak Allah. Kalau engkau yakin dengan identitasmu engkau anak Allah, kau akan confident sekali dalam hidup. Sekalipun tidak ada alasan untuk jadi percaya diri hari ini. Wow, ini harus betul-betul pewahyuan tingkat tinggi nih. Enggak ada alasan lagi, aku memang begini, keluarga aku begini. Enggak ada. Masa lalu udah tertutup, close. Hidupmu baru bersama Kristus. Kau adalah ciptaan yang baru. Yang dulu sudah berlalu, yang ada baru. Kristus dalam hidup kamu. Identitasnya itu, keberhargaannya bukan karena sesuatu yang melekat dalam hidupmu. Tapi karena apa? Kristus. Makanya orang yang tidak jelas, orang yang tidak dipimpin Roh Kudus selalu kehilangan identitas dalam hidupnya. Percaya ke saya. Dia akan cari perhatian yang besar di luar sana. Mungkin jadi imoralitas, mungkin mengejar prestasi yang baiknya. Selalu ujungnya apa? Supaya saya dipandang orang. Makanya kita perlu dipimpin Roh Kudus. Dia akan bangga kalau melekat dalam dirinya. Gedung bertingkat, deposito banyak, pendidikan kelas atas. Ketika ngomong, kamu pintar sekali ya, pendidikan di mana? Identitas kamu mulai terbangun. Hey, sebetulnya kau sedang kehilangan identitas. Identitas hidupmu, kata Tuhan, kau berharga. Menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan orang. Dan kau anak Allah. Ada amin teman-teman? Very, very simple. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu, kalau engkau sebentar lagi ke TSM sebelah, yuk rame-rame nanti ke mall. Perhatikan barang di galeri sama barang di obralan di rak. Selalu ada perbedaan. Selain harga apa? Cara orang memperlakukan. Anggap ini rak. Naonnya iyanya? Diacak-acak. Setuju? Tulisannya udah ngeri banget. Di Oblal 10.003. Gak ada yang negur. Tapi kamu masuk sedikit ke Diamond. Ngintip aja ketakutan. Ada yang bisa dibantu? Oh enggak pak, enggak cuma lewat doang. Enggak. Nangkep gak sesuatu? Saya rindu hari ini, engkau jangan punya mental di keranjang yang obral itu. Kamu sendiri tidak punya harga dan orang lain tidak menghargaimu. Kau galeri yang terpisah daripada yang lain. Gak sembarang orang nyentuh hidupmu. Tidak sembarang orang untuk memperlakukan hidupmu. Karena identitas kamu berharga di mata Tuhan. Gak ada lagi khotbah ini selesai kamu minder. Gak ada lagi khotbah ini selesai kamu merasa bukan siapa-siapa. Tapi kamu berdiri tegak. Aku anak Allah. Hebatnya ketika identitas itu jelas. Roh Kudus. Ada burung merpati ketika Yesus dibaptis. Ingat itu? Ada langit terbuka. Ada sebuah pengakuan dari Bapa ngomong apa? Ada ingat gak? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Yesus sebagai manusia ketika dapat pengakuan inilah anakku yang kukasihi. Identitasnya perfect. Makanya setelah dibaptis, apa yang dilakukan Yesus setelah dibaptis? Bukan foto-foto. Zaman sekarang kalau dibaptis foto. Dulu gak ada foto. Langsung Yesus dibawa ke padang gurun. Ngeri gak? Dicobai oleh iblis. Setuju? Waktu saya berpikir kenapa Yesus tidak langsung melayani karena ada kuasa. Ternyata testimoni kehidupan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Orang yang dipimpin Allah dan anak Allah. Yes, aku anak Allah. Dicobai di padang gurun. Yesus nanti baca. Kalau kau betul-betul anak Allah. Hebat gak iblis? Langsung identitasnya. Kalau kau betul anak Allah, coba itu batu dirubah jadi roti. Saya bertanya, dirubah gak?
Mau jadi burger, hotdog, McD, bisa. Dan Yesus punya kuasa. Dirubah enggak? Jawab kenapa tidak dirubah. Dia enggak punya kuasa, punya. Kenapa enggak dirubah? Pertanyaannya lihat. Kalau kau betul-betul anak Allah, ubah batu itu jadi roti. Yesus ngomong gini, enggak usah dirubah pun aku tetap anak Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Jelas banget identitasnya. Waktu saya baca itu saya nangis. Hebat banget Tuhan. Nggak usah cari identitas di luar. Nggak usah demonstrasi sesuatu. Dia udah jadi anak Allah. Dia nggak peduli dengan orang berkata kamu nggak mampu batu aja jadi roti. Nggak peduli kenapa? Jelas identitasnya dia anak Allah. Diuji lagi naik ke atas. Yesus kalau kau betul-betul anak Allah diuji lagi. Jatuhkan kamu dari sini. Yesus jatuhin enggak? Enggak. Mau jurus apa? Jungkir balik. Mau naik lagi, turun lagi, bisa. Kenapa? Jawab. Karena dia sudah anak Allah tanpa harus membuktikan. Saya berdoa sore hari ini. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia punya identitas yang jelas. Gak usah cari pembuktian di luar sana. Gak usah jadi murahan. Gak usah takut dalam kehidupan. Karena janji Tuhan. Nah Tuhan tuh sedang nunggu yang gini-ginian tuh dalam hidupmu hari ini. Maka yang nothing jadi something. Mujizat-mujizat, karya-karya Tuhan akan nyata. Diperhadapkan dalam hidupmu. Ada amin teman-teman? Yuk yang kedua, ada 5 menit lagi. Yang satu, kenapa kita harus penting hidup dipimpin Roh Kudus? Karena untuk mengenal identitas. Nanti baca ya, di Matius, di Lukas ada. Yesus dicobai, enggak pernah ngelawan, enggak pernah pembuktian. Dia sudah anak Allah. Yang kedua, Galatia 5 ayat 6 sampai 8. Yang jadi firman Tuhan yang saya kasih ini. Galatia. Oke, Galatia. Galatia ayat pasal 5 ayat 6. Ayat 16. Maksudku ialah, katakan sama 1, 2, 3. Hiduplah, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya gini. Kalau kamu hidup dipimpin oleh roh. Bukan soal baik dan benar, haram dan halal. Keberhasilanmu bukan soal hebat, tapi kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Hukum Taurat itu bicara soal kemampuan. Kasih karunia soal apa? Soal Tuhan yang berkarya. Kita hari ini, zaman Roh Kudus itu zaman hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bukan soal kemampuan. Pertanyaan saya hari ini. Ini saya sering kali dipertanyakan, dan ini klasik banget dan cukup menjawab. Kalau ada anjing putih sama anjing hitam, dua-duanya sama tingginya, sama beratnya, sama gagahnya, semua sama aja. Jumlah bulunya segala macam sama, bertanding. Menang siapa? Anjing hitam sama anjing putih. Teman-teman jawab, kalau yang salah gak apa-apa, tetap selamat di dalam Yesus ya. Jadi langsung ke neraka enggak. Sorry yang baju orange. Sis, anjing hitam sama anjing putih, menang siapa? Puji Tuhan, kamu aman-aman aja seri. Saya suka jawabannya ini. Benar itu paling aman jawab ya. Seri aja lah. Kita anak Tuhan yang gak usah ada yang ngalahin dan menangin lah ya. Ada yang mau jawab lagi? Brother yang kacamata baju putih. Kenapa yang putih? Kudus suci. Tidak bercacat celah. Asik. Ada yang jawab lagi? Hitam lah. Petinju juga hitam suka menang gitu ya. Saya jawab dengan singkat. Anjing yang menang adalah anjing yang dikasih makan. Walaupun tadi ilustrasi saja sama. Tapi mulai dari situ yang satu jangan dikasih makan, yang satu dikasih makan. Yang dikasih makan akan menang. Kalau rohmu tidak dikasih makan, maka kedagingan yang akan menang. Kalau kau kasih makan rohmu, daging lemah, daging tidak berdaya. Tapi kalau kamu tidak kasih makan rohmu, dagingnya mendominasi hidupmu. Pertanyaan hari ini. Seringkah kamu memperhatikan manusia yang tidak kelihatan, yaitu roh? Banyak orang di sana baru pilek sedikit beli obat 200.000 pun mau. Setuju?
Waktu COVID, jutaan pun vaksin, suntik apapun, gak tahu suntik mati, suntik apa kita suntik. Karena pengen sehat, setuju? Hari ini yang kita berdoa, semua sehat, katakan amin. Saya punya teman cancer stadium 4, frustasi semua udah habis. Tapi tidak sedikit, artinya banyak banget yang manusianya, rohnya sakit, tapi engkau tidak peduli. Ngeles kan? Yuk nge-gym yuk supaya diet, bayar. Yuk gini, makan vitamin jutaan, bayar. Tapi ketika kamu kenapa ya kering banget hari ini. Waktu kamu memuji pun udah asal. Gak sadar, ada yang gak sehat. Ke gereja pun malas. Imannya Bob hancur, up and down, itu udah sakit. Boro-boro bayar, gratis pun gak mau. Yuk perbaiki, kasih makan rohmu. Caranya gimana sih? Simpel aja nih, kasih makan roh. Siapa di sini lulusan sekolah minggu, angkat tangan semua. Ada yang lulusan sekolah minggu atau Muhammadiyah atau apa, gak apa-apa. Gak apa-apa kan lulusan sekolah minggu ya. Ada lagu yang menarik loh bro, sekolah minggu itu. Legend sampai nanti mati. Baca kitab suci, doa tiap hari. Terus, kamu bisa gak Rian? Oh, kamu langsung dewasa gak sekolah minggu ya? Worship leader bisa lagu itu? Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, maka kau akan tumbuh. Kalau kau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Maka kau tumbuh. Pertanyaan hari ini, kenapa kau tidak tumbuh-tumbuh, mandek, malah jadi bahasa Sundanya mah kotet gitu ya, nggak bertumbuh. Baca kitab suci. Oh saya baca kitab suci, baca. Tapi tidak berdoa. Makanya pengetahuan yang nonjol, kepalanya, hatinya kecil. Farisi, sombong, merasa benar. Tapi dengan doa, kamu memperlebar kapasitas hati. Yuk singkat saja untuk hidup dipimpin Roh Kudus, untuk kamu mengalami karya-karya Tuhan. Ingat omongan Kodiki hari ini ya, sore ini. Besok ketika bangun pagi hari, yang kamu pegang, yang kamu perhatikan itulah prioritas hidupmu. Catat baik-baik hari ini. Ketika besok kamu bangun pagi hari, ketika kamu bangun apa yang kamu sentuh, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan awal itu sebetulnya prioritas hidupmu. Kalau kau bangun pagi hari besok ternyata gini. M-banking. Puji Tuhan masuk. Yes. Terus berdoa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ngeri gak? Berarti prioritas hidupmu adalah duit. Kalau kau bangun pagi hari tiba-tiba WA teman, pekerjaan seperti apa? Prioritas hidupmu pekerjaan. Berapa banyak yang pagi hari sudah tidak baca kitab suci dan doa tiap hari. Saya ingin menjadi pelaku firman dengan kekuatan Tuhan. Yang gini-gini jauh. Pagi hari saya sujud, Tuhan terima kasih sudah bangun. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan pengertiannya sendiri dan kekuatannya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan tidak melihat kemampuanmu. Tuhan tidak melihat kebisaanmu. Tuhan tidak melihat tabungan masa depanmu. Tuhan melihat semakin hari kamu semakin mengasihi Tuhan enggak? Makanya hidup yang dipenuhi Roh Kudus bukan dia bisa bahasa roh. Udah gitu aneh-aneh lagi. Cicit. Saya pikir ada cucurut atau tikus. Sorry, saya harus ngomong sesuatu. Baca di Kisah Rasul gak ada waktu. Waktu murid-murid penuh dengan bahasa Roh Kudus, itu bukan bahasa roh surga, bahasa mereka. Seperti kita dipenuhi Roh Kudus hari ini, Rian orang mana? Bandung. Saya orang Jawa misalnya. Tiba-tiba Rian bisa bahasa Jawa yang saya ngerti. Rian jadi bisa bahasa Jawa. Yang tadi Stephen Tong bahasa Inggris jadi bahasa Rusia. Itu baca Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Bukan berarti tidak punya bahasa lain. Tapi kita sok keren, sok rohani. Kalau gak bisa bahasa roh, gak rohani. Terus yang nyuruhnya, dia mah gak bisa bahasa roh, gak rohani. Itu
Sorry, maaf jadi ngebahas bahasa roh. Enggak. Kalau kita cuman silaba-laba, lama, itu tuh diri sendiri membangun. Saya mau nanya ke Koko hari ini, yang baju kotak-kotak. Koko siapa kok? Saya datang ke Koko. Uraba shikara batakana mayara mashika. Terus aneh-aneh kata anak. Kure ada mata kata kira. Oh, keren banget kan? Sambil gak ngerti kan? Tapi kalau kok, terima kasih Tuhan pengharapanmu, kekuatanmu. Kenapa? Bahasa roh tuh bangun diri sendiri, sama Tuhan aja bicara. Makanya ketika ada bahasa roh, ada yang nubuatin, ada yang menafsirkan. Ini di gereja saya ngeri banget nanti 10 hari ini. Saya sering kali melihat orang-orang bahasa Korea, bahasa China. Hanya pedagang yang tidak sekolah China, Korea. Arimaseo bukan begitu ya. Pokoknya keluar bahasa-bahasa yang orang ngerti. Itu bahasa pokep Korea ini. Tentang kebaikan Tuhan. Ada amin. Berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus gini. Hatinya, pikirannya, perkataannya selaras dengan kehendak Tuhan. Mungkin dia tidak bisa bahasa roh. Tapi hatinya, hati Tuhan. Ada amin. Habis waktunya. Saya tutup dengan kesaksian. Boleh worship leader singer maju ke depannya bantu saya. Tutup Alkitab teman-teman. Yuk, praktis kan? Baca kitab suci. Doa tiap hari. Minta tuntunan roh. Jangan sampai berkata gini, orang yang dipimpin Roh Kudus melakukan hal-hal yang sensasional. Hal-hal yang luar biasa, enggak keseharian aja. Berkali-kali yang tadi saya ngusir setan, enggak tahu setannya di mana. Tuhan nyatain kuasanya, ada amin, katakan amin. Saya pernah lagi ngusir lagi, satu rumah 1.000 meter, setiap malam betul semua orang berkata, lari semua yang jaga rumah itu. Karena ada roda yang jalan sendiri, ngeri banget. Waktu saya datang ke sana sungguh, ini kalau saya di dalam Tuhan saya lari juga nomor 1. Saya disuruh datang malam-malam ke sana, sudah tahu gak? Ngeri-ngeri sedap sedikit. Ekspektasinya supaya dapat setannya dan diusir gitu. Aduh Yesus Tuhan. Kenapa Tuhan saya seperti Ghostbuster? Ya oke, kita datang. Kok tolong kok, saya gak tahu setan seperti apa. Tapi kembali Roh Kudus, tolong saya. Sudah tahu gak? Ketika masuk, malah gak ada apa-apa. Lihat, cuman mata saya tertuju gini. Anggap ini satu ruangan, tiba-tiba di senternya itu ada keramik yang berbeda. Saya gak ngomong itu berbeda karena setannya. Cuma gini, lucu juga ya kalau punya rumah, tiba-tiba pink sendiri gitu kan. Variasi. Ngomong gitu tuh yang ngomongnya apa? Bongkar, ada apa? Jangan kata saya, bongkar ini ada apa? Ternyata spiritnya masuk ketika dibongkar, keris. Waktu saya lihat Yesus Tuhan. Roh Kudus justru berperan kepada orang yang merasa tidak mampu. Kalau kau merasa mampu, jangan pernah Roh Kudus demonstrasi atas hidupmu. Amin teman-teman. Yang saya mau kesaksian bukan itu. Minta waktu ya. Timnas juga ada perpanjangan waktu, ada adu penalti. Itu banyak sampai 1:30 saya gak tidur ya sampai 1:30. Yang terakhir dari saya. H-3 sebelum Idul Fitri, saya tabrakan beruntun. Saya tidak pembelaan diri. Contohnya gini. Dari mau masuk ke Villa Istana Bunga lurus kah? Yang tahu ya, lurus. Karena di sini ada jalan. Saya ngerem. Pep. Karena ada motor lewat 3. Di belakang jeduk. Kolbak. Belakangnya lagi, beleduk lagi expander. Puji Tuhan kata saya. Berarti tabrakan beruntun kan? H-3 Idul Fitri. Saya turun. Ketika saya turun muka saya sukacita. Bukan terima kasih udah ditabrak lagi, enggak. Saya enggak salah. Karena saya tahu betul di Google juga ada orang yang ditabrak dari belakang. Siapa yang salah? Yang belakang. Kepolisian pun udah tahu itu. Jadi saya, gimana Bu, Pak? Singkat cerita aja. Pakai bahasa daerah, ngamuk kayak mau nerekam saya ngomongnya. Pokoknya bahasa daerah artinya gini, lu jangan macam-macam mau gantiin atau tidak. Semua nantang saya dan penontonnya banyak sekali orang situ. Kemudian saya senyum saya tidak nantang. Baca. Ayo ke polisi baca. Siapa yang salah? Yang marah harusnya saya. Tapi bersyukur. Saya benar gak? Benar. Udah percaya ke saya benar. Gak dibalikin faktanya. Saya santai saja, gimana? Saya sama ngomong gini, pokoknya gitulah. Bahasa daerah saya kan agak lemas gitu bahasa Sundanya. Tenang, ini bulan puasa.
Sok Bapak Ibu punten tenang. Sasi saum, isin kun Allah di luhur. Dah beri tanggung walar. Tah kurang lebih gitu lah bahasa Sundanya. Udah diam semua, tetep bla bla bla. Ada bapak-bapak satu noel saya. Yuk kita lapor polisi aja. Pak percuma, polisinya teman-teman dia semua. Bapak beresin aja. Saya rasa ini Tuhan yang mimpin. Setuju ya? Dia naik angkot pergi. Oke. Yaudah gimana? Singkat cerita nih. Tetap saya yang salah. Yang tadi callback saya beresin 500.000 bayar. Yaudah Bu, udah saya salah. Yang di belakang, puji Tuhan Rian. Ya ibu mah yang penting bener lagi aja expander. Hampir 5 juta. On the deal ya ke Mitsubishi gak mau yang biasa-biasa. Ini 1.200.000 saya telepon puji Tuhan. Karena itu mau lebaran dia minta uang dulu 1 juta. Saya kasih nanti setelah lebaran beres. Dan setelah lebaran semoga dia jadi memaafkan. Enggak, Bapak orsinilnya tetap puji Tuhan. Saya bawa. Sudah tahu yang saya maksud? Setelah saya pulang cerita, teman-teman saya tidak sedikit yang gini. Beleguk. Pehul. Bahasa-bahasa daerah saya dulu keluar. Mantan preman di mana? Lu bener. Terus lu tanya, eta. Infanteri teman lu, saya punya kenalan letkol di situ. Jujur saat itu saya pengen telepon. Tapi gak bisa. Semua seperti gini, beleguk. Semua kata-kata yang aduh bro. Yang saya merasa salah. Luak liuk yang, beleguk. Terus saya langsung mengintimidasi gini, kok saya jadi beleguk gini ya, ikut Tuhan. Dilawan istri dulu kalau ngelawan sedikit, udah diam. Sekarang mah banyak dimarahin istri, jadi beleguk. Tuhan saya ikut Tuhan kok jadi beleguk begini. Nangkap gak sesuatu? Ada yang dirasain gak? Emosi gak bisa keluar, ngelawannya gak bisa. Padahal bukan tipe saya. Tapi malam hari ketika saya ngomong, Tuhan memang saya jadi gak ada keberanian ya. Diusir, di kick out, di zoom karena tidak salah pernah saya kerjain. Padahal nafsunya gini, lu gak tahu saya lu dulu di dunia pelayanan. Tapi Tuhan ngomong gini, itulah yang kukehendaki. Kalau kau dulu emosi dan tetap emosi, jangan-jangan kamu dituntun siapa hari ini. Come on. Kalau dulu kau emosional dan hari tidak emosional. Kalau dulu kau kontrol dirinya hebat, gak hebat sekarang jadi hebat. Dan dianggap lemah sama dunia. Berarti kau menuju keserupaan dengan Kristus. Berbahagia hari ini. Yang hidupmu merasa gak bisa apa-apa padahal punya daya. Tapi gak bisa apa-apa. Roh Kudus sedang berkarya. Wah, saya berdoa Tuhan terima kasih. Saya harus menghabiskan diri saya. Supaya Yesus makin bertambah. Saudara tahu saya bayar habis tadi berapa? 500, 5 juta. Dan kakaknya ngomong gini, Pak Diki gak usah lah bempernya mah. Gak usah keluarin 1.200.000 puji Tuhan kurangi lagi. Pak gak usah montirnya mah Pak saya aja. Karena gara-gara saya ajak makan siang hari. Nah ini terakhir. Waktu kenalan sama si ibunya dia ngomong gini. Bapak orang mana? Saya Gunung Batu Bu. Ibu orang mana? Saya mah Soreang. Bu, saya kan broker. Saya pegang perumahan di Soreang. Oh punya Pak Diki? Bukan, saya dipercaya orang aja. Oh iya, beres kan? Saya udah keluarin uang, saya gantiin ke Mitsubishi-nya. Bukan ke Bance yang kelas 2, yang sesuai dia mau original. Waktu saya ngasih, saya ketawa nggak? Puji Tuhan terima kasih. Ibu ada yang diganti lagi nggak? Hati mah gini. Saya manusia, tapi coba ya ibu ya makasih beres ya. 3 hari yang lalu ada orang dari perumahan ngomong ini, Pak ada yang cari Pak Diki. Kade Pak Diki banyak, ada yang warga, ada security. Enggak, Pak Diki Cina. Oh saya satunya, Pak Diki Cina. Kenapa? Ibu itu ngomong apa coba? Saya tabakan beruntun. Pak Diki tanggung jawab baik banget. Saya terharu, bager pisan Cina eta. Ujungnya apa? Dia beli 2 rumah. Tepuk tangan batu. Enggak banyak nawar. Saya beli 2 rumah. Dan dia WA saya, Pak saya berkunjung, saya putusin buat anak beli. Bukan soal rumahnya. Yuk. Yesus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Dia akan bekerja kalau kau merasa tidak mampu. Kalau kau merasa mampu, dia hanya menonton dulu sampai sejauh mana kamu menyerah.
Ada amin, Bapak, Ibu, Saudara. Pergumulan apapun masa depan. Roma 8:26. Dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Saya punya satu statement. Kadangkala Tuhan izinkan langkahmu tidak bisa melangkah lagi. Kalau saya bisa berjalan dan akhirnya saya tidak bisa berjalan lagi, kenapa? Saya gak kuat jalan. Setuju? Bukankah ini doa? Teguhkan lututmu, kamu jangan melangkah, udah berat. Pada saat saya lihat kiri kanan menakutkan, Tuhan ngomong, pejem. Tuhan, saya gak mampu lagi melihat keadaan. Ngeri banget. Bukankah itu doa? Pada saat kau pegang ini merasa hebat, Tuhan ngomong, lepaskan. Angkat tanganmu. Banyak main di area ini. Supaya kau melihat karya-karya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk sama-sama begitu berdiri, kita tepuk tangan yang hebat buat Tuhan kita. Ya. Haleluya. Yuk teman-teman, saya gak tahu hari ini. Dia menantimu jauh. Dia menunggumu dengan sabar. Mungkin kau menolak, kau menutup pintu itu, kau punya waktu. Dia punya surprise yang hebat buat hidupmu. Tapi dia sabar, wait hidupmu setiap saat. Dia tidak membiarkan kamu mengalami kegagalan dan pasrah dan terpuruk. No. Dan kau sering berkata, Tuhan gak ada kuasanya lagi hari ini. Mungkin karena doamu tidak terjawab. Dan kau berkata, Tuhan yang dulu berbeda, Tuhan yang hari ini aneh, gak ada kuasanya sama sekali. Dia dengan lembut berkata, kuasaku tetap ada. Tapi pendengaranmu sekarang tidak ada lagi untuk suaraku. Hari ini teman-teman, banyak-banyak dengar tentang Tuhan. Banyak waktu untuk sekedar duduk diam mencurahkan isi hatimu. Dan Alkitab menulis bersyafaat Roh Kudus itu. Gak ada perkara yang sulit. Dia Allah yang besar, dia Allah yang hebat. Dia sahabat kita. Kemanapun kamu berlari dia tetap ada. Dimanapun kamu menjauh dia ada. Karena apa? Karena kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian mengikut Yesus. Dan mengiring Yesus. Itulah yang kami kejar hari-hari ini Tuhan. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya, terima kasih Tuhan. Kau yang tahu keberadaan kami Tuhan. Kau yang tahu situasi hati kami saat ini. Kau yang tahu apakah kualitas kami mengasihi Tuhan semakin tumpul atau semakin tajam. Engkau yang tahu seberapa besar kami menggunakan kekuatan sendiri dan pengalaman kami. Kalau bukan Tuhan yang mengasihimu, kamu udah selesai jauh-jauh hari. Tapi Tuhan selalu ambil bagian untuk selalu memproteksi hidup. Teman-teman ingat kata-kata saya hari ini.
Kalau doa-doamu dijawab, kau akan dengan mudah berkata Tuhan mengasihiku, Tuhan ajaib, Tuhan berkuasa. Tapi ketika doa-doamu tidak dijawab hari ini sepertinya, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Ganti persepsi kita, Dia sedang memproteksi hidupmu. Jauh Dia mengasihimu daripada sekedar mengabulkan doamu. Yuk, paksakan diri untuk dituntun roh Tuhan. Paksakan diri untuk rohanimu, spiritmu, kau beri makan. Dengan natural kau akan bertumbuh. Dengan natural kau akan mengalami promosi Tuhan. Dengan natural kau akan diangkat Tuhan. Dengan cara Tuhan yang dahsyat. Orang akan berkata, enggak mungkin orang ini. Siapa dia? Bahasa-bahasa itu akan kamu dengar. Ah, aneh. Ah, Tuhan akan mengerjakan dahsyat. Tuhan akan melakukannya dengan dahsyat. Sebagai bukti kasih Tuhan yang hebat. Mungkin orang sudah mencela kamu, orang membuang kamu, orang sudah tidak mempedulikan kamu, orang sudah memandang rendah seperti barang yang dirongsokkan itu, seperti barang dalam keranjang yang bisa ambil buang dengan seenaknya. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan untuk kau pindah ke galeri. Tidak sembarang orang yang akan menganggap kamu. Kau punya nilai dan itu dari Tuhan. Nikmati perjalanan ini bersama Tuhan. Pulanglah sebentar. Dengan sebuah keputusan, Roh Kudus tuntun hidupku, Roh Kudus bawa hidupku, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus berikan kuasamu untuk tidak menjadi orang yang aneh. Tapi orang akan melihat orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidupmu. Maka banyak hal akan terjadi, kau akan berbuah efektif, kau akan berbau harum, kau akan jadi jampak yang hebat. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami percaya inilah pengakuan kami sebagai doa kami. Katakan, mengikut Yesus adalah kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajak kami ya Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau ikut Engkau Tuhan. Berikan hati yang mau mengiring Engkau sepanjang hidup kami ya Bapa. Benar Tuhan, identitas kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Sebagai anak-anak Allah. Dan kami gak mau lepaskan ya Tuhan identitas kami ya Tuhan. Sebab terlalu besar kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami yang tidak akan pernah kami balas Tuhan. Tapi biarlah kami memberi diri kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau diajar ya Tuhan. Kami mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bantu kami ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan menjalani hari kami ya Tuhan. Bukan dengan kekosongan. Bukan dengan kehampaan tapi penuh dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kami mau menjadi pribadi yang selalu taat. Menjadi pribadi yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau rindu semakin mencari Engkau lagi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang boleh menjadi teladan. Yang boleh menjadi terang
di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mau bawa itu ya Tuhan dalam hari-hari kami ya Tuhan. Baik untuk seminggu, baik untuk tahun-tahun ke depan Tuhan, atau sampai seumur hidup kami ya Bapak. Kami mau pegang firman-Mu itu dalam pikiran dan dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan.